Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pecinta fotografi. Bertemu lagi dengan saya, Endang Sesiorina, dalam program acara Habar Fotografi di Banjar TV. Ingat teman-teman ya, acara ini ditayangkan setiap hari Rabu malam jam 9. Hari Rabu malam jam 9. Kalau kita bilang tuh malam Kemis, ya kan? Dan teman-teman, apabila teman-teman misalnya nih ya, ketinggalan episode-episode sebelumnya, atau bahkan kelewatan hari-hari yang kemarin, saya ketinggalan ini. Teman-teman jangan takut, karena rekamannya akan ada di channel YouTube-nya Banjar TV. Silahkan teman-teman searching aja di sana, Habar Fotografi. Maka teman-teman akan melihat episode sebelumnya ada di sana. Silakan disimak ya. Atau mungkin teman-teman mencari apa nih yang dibahas, tips-tips apa yang teman-teman mungkin cari, silakan searching di sana. Nah, teman-teman, mungkin teman-teman ada yang menanyakan nih, apakah saya bisa dipanggil untuk menjadi narasumber, baik itu perusahaan-perusahaan, kampus-kampus, atau bahkan mungkin komunitas yang membutuhkan narasumber, silakan hubungin saya melalui WhatsApp saya, melalui Instagram saya. Itu juga berlaku apabila teman-teman membutuhkan juri dalam lomba fotografi. Atau mungkin teman-teman ada nih yang mau ditanyakan ya, seputaran tentang fotografi, silahkan teman-teman layangkan juga melalui WhatsApp, email, maupun Instagram. Ya, jadi teman-teman, apabila nih teman-teman mungkin mempunyai sebuah kasus dalam hal fotografi gitu ya, yang mungkin masih bingung ini pemecahan masalahnya seperti apa, silakan tanyakan kepada saya. Siapa tahu saya bisa bantu loh ya. Siapa tahu ya kan? Insya Allah saya bisa bantu. Nanti akan kita bahas bersama untuk episode berikutnya. Nah teman-teman, tidak lupa juga saya ucapkan banyak-banyak terima kasih buat teman-teman yang selalu setia menyaksikan tayangan ini. Jangan sampai bosan ya. Mudah-mudahan sharing saya bermanfaat buat teman-teman semua. Teman-teman, hari ini sharing saya mengenai tips fotografi dan videografi makro. Nah, ada tambahannya loh ya. Ini khusus makro. Pasti teman-teman ada yang tanya, kenapa jadi makro? Nah, tahu nggak makro itu apa? Nah, fotografi makro itu adalah bagaimana kita menghasilkan sebuah foto, benda-benda yang kecil kita buat menjadi terlihat jelas di mata kita dari sebuah foto. Nah, mungkin saya yakin sih, bukan mungkin lagi, saya yakin teman-teman pernah melihat foto mata lalat gitu ya, atau lalatnya saja gitu, tapi jelas detailnya terlihat gitu. Atau semut gitu yang sedang makan gitu ya, kita bisa melihatnya. Atau mungkin bahkan foto ulat-ulat bulu gitu yang bulu-bulunya terlihat gitu dengan cantiknya. Wah, saya bilang cantik loh ya. Mungkin teman-teman yang lain menganggap itu geli. Saya juga geli sebenarnya. Tapi menurut saya gelinya cantik karena biasanya dengan bulu-bulunya tuh sebenarnya berwarna-warni loh, ada yang berwarna-warni loh. Nah, teman-teman, bagi teman-teman yang pecinta makro, fotografi makro, hari ini saya akan memberikan tipsnya bagaimana caranya agar fotografi makronya itu semakin baik, ya. Nah, teman-teman ini tidak hanya berlaku untuk fotografer profesional, tapi terutama untuk yang menggunakan handphone. Jadi jangan takut buat teman-teman yang tidak mempunyai kamera pro, tenang saja, kita gunakan handphone kita. Nah, sekarang apa saja sih tips-tipsnya? Baik, yang pertama kita harus tentu saja bagaimana caranya membuat foto itu jadi tajam gitu ya, detail dan efek blur belakangnya juga semakin oke gitu. Bagaimana caranya? Karena yang namanya memoto benda kecil biasanya kan apalagi pakai handphone ya. Tidak semua handphone bisa menghasilkan foto yang tajam pada saat kita mencoba mengambil benda yang kecil bentuknya dan ukurannya, ya kan? Biasanya sih tidak terlalu dekat kita bisa mengambil untuk tajam. Nah, terus bagaimana caranya agar bisa menghasilkan foto yang tajam tadi, tapi dan detail gitu loh, dan tidak kecil gitu loh.
seperti di Zoom gitu. Nah, itu udah tekniknya. Yang pertama adalah tentu saja kita menggunakan lensa bantu. Lensa bantuan itu kita letakkan di kamera kita, di handphone kita, ya. Nah, jadi nanti teman-teman akan melihat tayangannya bagaimana bentuk dari lensa bantu tadi. Kalau kalau lensa bantu ini dari mana sih dapatnya gitu. Sekarang sih sudah banyak yang jualan secara online ya lensa bantu ya. Tapi kalau teman-teman mau tahu bagaimana lensa bantu itu bisa dibuat, itu adalah merupakan bongkaran dari lensa-lensa kamera pro ya. Jadi biasanya itu adalah berupa lensa-lensa yang sudah tidak terpakai atau berupa kamera-kamera pocket yang tidak terpakai gitu ya, atau bahkan mungkin kamera-kamera pro yang udah tidak terpakai itu bisa dibongkar, diambil lensanya gitu. Nah, jadi setelah itu dibikin lagi, ditambahkan menjadi alat bantuan yang bisa dijepit di kamera handphone kita, di handphone kita. Nah, jadi teman-teman ya, teman-teman memang perlu lensa bantuan ini. Karena memang tanpa lensa ini kita tidak bisa menghasilkan foto makro. Tidak mungkin ya kan? Walaupun handphone kita secanggih apapun handphone kita tidak bisa mendapatkan foto atau video makro tanpa menggunakan lensa bantu ini. Saya sih sering memakai kalimat lensbong, lensa bongkaran. Nah, lensbong ini banyak sudah digunakan ya, banyak sekali dijual di online gitu. Dan teman-teman jangan takut untuk mencari, searching aja. Sekarang harganya macam-macam kok. Ada yang dari murah 100.000 gitu sampai yang ratusan ribu bahkan jutaan ada juga kok. Baik, yang kedua, teman-teman harus bisa memanfaatkan fitur kamera pro. Kenapa? 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 Ya, kalau ini yang ditanyakan kenapa? Karena kalau kita menggunakan kamera mode fitur pro itu, kita bisa mengatur yang namanya segitiga exposure ya. Jadi atur fokusnya, ISO-nya, white balance-nya, aperture-nya, pembukaannya atau juga speed-nya gitu ya. Dengan begitu kita bisa mengatur gitu. Kalau kita tidak menggunakan fitur pro, biasanya hasilnya bagus juga, hanya saja kurang maksimal. Jadi menggunakan fitur makro, fitur pro untuk makro ini bagus sekali sebenarnya. Hanya saja memang agak ribet dikit ya karena kita harus mengatur sendiri. Tapi teman-teman jangan takut. Menggunakan fitur manual juga sebenarnya bagus saja, tetap bagus saja. Yang penting teman-teman jangan sampai salah pencahayaan ya, karena makro ini sensitif sekali. Nah, untuk memoto segala macam, baik bukan hanya memoto, baik mengambil video pun, lensa bongkaran tadi jangan sampai kita salah menggunakan menjepitnya ya, karena itu ada lensa itu ada 3 ya di kamera kita, di handphone kita itu. Nah, yang ketiga, kita gunakan tripod atau stabilizer agar stabil. Jadi kalau teman-teman misalnya memoto itu menggunakan mode pro, biasanya ini ya speednya kadang-kadang kita rendah sekali gitu. Karena kita ingin mengambil ISO yang rendah, pasti speednya juga akan rendah gitu, slow gitu. Jadi agak-agak goyang. Apalagi untuk video ya, tripod ini atau stabilizer itu sangat penting gitu. Kalau tidak ada stabilizer, gunakan tripod. Karena memang kita untuk foto makro, goyangan sedikit saja itu sangat sensitif sekali. Makanya kita lebih baik menggunakan tripod atau stabilizer. Karena memang di sini manfaat dari tripod atau stabilizer ini sangat berasa, terutama untuk video terutama sekali ya. Saya sudah berapa kali mencoba untuk mengambil foto makro, biasanya kalau tanpa tripod, aduh susah sekali. Biasanya tripod itu tidak hanya berbentuk benda, akhirnya saya gunakan tangan saya dijadikan tripod gitu, dicantolkan di tanah atau bahkan di badan gitu menjadi tripod. Artinya itu tetap tripod juga walaupun tripodnya tangan sendiri gitu ya. Artinya kita harus bisa membuat kamera kita itu tidak goyang.
Nah, teman-teman, itu tadi adalah 3 hal utama yang harus teman-teman miliki apabila teman-teman ingin mengambil foto maupun video makro. Kita bicara makro ini ya. Hal ini tidak mungkin kita bisa hilangkan karena ini sangat penting sekali, terutama tadi yang pertama adalah lensa bantuannya. Ini menggunakan handphone ya. Kalau teman-teman tidak menggunakan handphone sih nggak masalah karena lensa makro ada. Untuk kamera profesional itu ada lensa makro yang biasanya digunakan, lensa-lensa tertentu ada tulisannya makro, itu bisa digunakan. Di 65 untuk Canon saya tahu ya itu ada 65 makro, 85 juga ada makronya. Terus 100, terutama yang 100 yang paling sering digunakan orang 100 itu makro. Nah, kenapa? Karena makro ini memang khusus sekali lensanya. Tidak semua lensa bisa digunakan untuk moto makro. Itu untuk kamera pro ya. Nah, makanya kita harus pakai lensa khusus, lensa makro. Untuk kamera handphone kita perlu lensa bantu atau lens boom tadi. Jadi ingat teman-teman ya, jangan sampai tips yang saya berikan ini dihindari karena kita kan mau moto makro atau video makro. Hati-hati ya, terutama yang video, stabilizer tadi sangat dibutuhkan. Baik teman-teman, itu tadi 3 cara atau tips yang bisa saya sharing hari ini. Semoga bisa teman-teman nanti coba di rumah. Baik teman-teman, tadi saya sudah sharing bagaimana tips memoto atau mengambil video untuk khusus makro, terutama yang menggunakan smartphone ya. Nah, tapi untuk yang menggunakan kamera pro sebenarnya tidak jauh berbeda, hanya bedanya adalah dia menggunakan lensa khusus makro dan juga ditambah tentu saja dia harus menggunakan mode yang auto, ya kan? Nggak terlalu jauh beda kan sebenarnya. Yang membedakan tuh hanya harganya saja. Nah, baik teman-teman, semoga apa yang tadi saya sharing bisa bermanfaat dan saya ingatkan. Nanti pada tanggal 7 Desember kami akan mengikuti acara Hunting Akbar Makro Nusantara atau HAM, di mana ini adalah acara nasional yang setiap tahun selalu diadakan. Serentak. Serentak loh ya. Dari berapa provinsi saya lupa. Kalau nggak salah sih ada sekitar 30 apa provinsinya yang ngikutin. Bahkan di luar negeri ada 2 lokasi luar negeri juga yang ikut. Jadi teman-teman pecinta makro jangan sampai lewatkan acara ini. Untuk Banjarmasin, koordinator wilayah Banjarmasin ini kita akan melaksanakannya di Banjarbaru karena di sana kita mempunyai lokasi yang bagus untuk bisa hunting-hunting gitu ya, hunting-hunting maupun nanti juga ada konsep fun di sana. Teman-teman bisa searching sendiri deh, apa sih sebenarnya Hunting Akbar Makro Nusantara? Jangan sampai teman-teman lewatkan karena ini acaranya seru sekali dan juga bahkan dilombakan, ada hadiah-hadiah yang besar untuk tahun ini. Baik teman-teman, terima kasih telah menyaksikan episode kali ini dan semoga teman-teman bisa mencobanya di rumah. Baik, sampai bertemu lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.